Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ali Firmansyah, NIM 1120034. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang peradilan pada masa Nabi Muhammad sampai pada masa Turki Utsmani. Pertama, pada masa Muhammad. Di masa Nabi Muhammad SAW, beliau banyak menuai suka dan duka dalam menyampaikan dakwah. Islam ini dakwah yang beliau mulai bukan langsung seperti dakwah masa kini, akan tetapi dakwah yang dilakukan secara bersembunyi-sembunyi karena memandang kekejaman bangsa Arab kafir pada saat itu memang sangat luar biasa. Di dalam sejarah peradaban Islam dan di dalam kajian-kajian Islam, kita mengenal bahwasannya sosok Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang luar biasa. Ia menjadi panutan di kehidupan bagi seluruh umat muslim di dunia. Adapun dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah bukan seperti dakwah yang sekarang ini, yang tentram, yang damai, yang tidak mempunyai tantangan yang begitu besar di dalam berdakwah. Tapi dakwah yang dijalani oleh Rasulullah mempunyai kecaman bahwa bahkan Rasulullah diancam dibunuh dan dilempari dengan kotoran-kotoran unta, dan Rasulullah dilempari dengan batu sehingga berdarah dan sebagainya. Ribuan peristiwa tantangan yang dialami oleh Rasulullah. Kemudian pada masa zaman Rasulullah ini kita mengkaji sistem dakwanya. Terdapat sistem dakwah periode Mekah, periode dakwah yang dilakukan dengan cara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Yang pertama, orang pertama yang beriman kepadanya dari kalangan dewasa adalah sahabatnya sendiri yang bernama Abu Bakar. Dari kalangan wanita adalah istrinya sendiri, Khadijah binti Khuwailid. Dari kalangan anak-anak adalah Adi bin Abi Thalib. Sedangkan dari kalangan Buddha adalah Zaid bin Harisah. Periode ini berlangsung selama 3 tahun. Di dalam masa 3 tahun kemudian Rasulullah bersama kaum mukmin berkumpul di rumah Argam bin Abi Alqam untuk mengerjakan urusan agama. Sejak saat itu orang Quraisy telah menyatakan permusuhan kepadanya. Namun Allah melindungi beliau dengan adanya pamannya Abu Thalib, sahabat-sahabatnya yang memiliki kerabat dan jaminan. Maka mereka mendapatkan perlindungan, sedangkan yang lain mereka selalu mendapatkan ancaman dan siksaan. Dalam periode dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, peranan Arkam bin Abi Al-Arqam, kemudian peranan paman Rasulullah Muhammad SAW, Abu Thalib begitu sangat besar dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Dalam periode dakwah sembunyi-sembunyi ini, mereka mempunyai peranan yang begitu besar, yang melindungi dan menjamin Rasulullah agar Rasulullah ini nyaman ketika menyampaikan dakwah, meskipun mereka penuh dengan kekhawatiran atas kekejaman yang ada pada kaum kafir Quraisy. Kemudian sekarang menuju peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat Nabi merasakan duka. Namun ada sebagian sahabat yang memikirkan masa depan umat, sehingga ada yang mengusulkan untuk adanya pemimpin di antara mereka, sehingga ditunjuklah Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjabat selama 2 tahun. Keadaan peradilannya relatif sama dengan pada masa Rasulullah, karena lebih berkonsentrasi untuk memerangi muslim yang murtad dan pembangkang yang tidak menunaikan zakat, dan juga
kekuasaan Islam belum terlalu luas. Jabatan hakim pada masa ini dipegang khalifah. Namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa jabatan hakim diserahkan kepada Umar bin Khattab. Pada masa ini sedikit perkara yang muncul. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Pada masa ini kekuasaan Islam meluas dan tugas pemerintahan beragam. Umar bin Khattab mengangkat Abu Dirda sebagai hakim di Madinah, Syureh bin Bashirah Abu Musa al-Asy'ari di Kufa, Utsman bin Qais bin Abil As di Mesir, Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah di Syam. Khalifah membatasi wewenang hakim khusus penyelesaian sengketa harta benda. Adapun yang ketiga, pemerintahan Utsman bin Affan. 1. Peradilan dilaksanakan pada sebuah gedung. Kedua, Khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan kodi dan berstandar pada Al-Quran dan Sunnah, serta musyawarah dengan sahabat dalam menetapkan suatu hukum. Yang ketiga, memberikan surat khusus untuk kodi di daerah agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Yang keempat, mengangkat naib kodi untuk membantu tugasnya hakim. Yang kelima, memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal. Dan yang keenam, mengangkat pejabat administrasi peradilan. 4. Pada masa Ali bin Abi Thalib. 1. Mengikuti khalifah sebelumnya. 2. Selalu berpesan kepada Hodi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Yang ketiga, Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Ketika keluar di Basrah, beliau mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah dan Abul Aswad Ad-Dauduli untuk menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Yang keempat, Ali memberikan petunjuk pengangkatan hakim, orang yang dipandang utama, bukan berpenghidupan sempit, harus wibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerja sempurna. Peradilan yang ketiga, peradilan pada masa Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul al-Syam, berkuasa selama 90 tahun. Sistem pemerintahan dari dinasti ini berupa monarki atau kerajaan, sehingga pejabatan khalifah menjadi turun-temurun. Muawiyah menyebut jabatannya sebagai khalifah Allah, sebagai penguasa yang diangkat oleh Allah. Oleh sebab itu, adanya keharusan menaati setiap peraturan atau ketetapan bagi masyarakat luas. Beberapa kemajuan dalam dinasti Bani Umayyah yaitu meluasnya daerah kekuasaan Islam dan beberapa kemajuan yang berbentuk fisik, seperti mencetak mata uang, membangun jalan raya, dan mendirikan sekolah kedokteran. Kemudian kemunduran dinasti ini ditandai melemahnya sistem politik dan banyaknya persoalan yang dihadapi penguasa, sehingga dinasti Bani Umayyah resmi mengalami kehancuran pada tahun 750 Masehi yang digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Dan yang keempat, peradilan pada masa Abbasiyah. Sejarah peradilan pada masa Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdullah Muthalib ibnu Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khalifah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal dunia. Perkembangan dinasti Abbasiyah
kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Perkembangan dinasti Abbasiyah ke dalam 5 periode. Pertama, periode pada masa pengaruh Persia. Periode kedua, masa pengaruh Turki. Periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buayhi. Yang keempat, masa pengaruh dinasti Saljuk. Dan yang kelima, periode terbebas dari dinasti-dinasti lain. Adapun kebijakan Khalifah dinasti Abbasiyah dalam bidang peradilan antara lain: 1. Dibentuknya lembaga Qadhi al-Qudat atau Mahkamah Agung yang merupakan instansi tertinggi dalam peradilan. Yang kedua, pengaturan tempat persidangan untuk mahkamah. Dan yang ketiga, luasnya wewenang hakim. Dan yang keempat, penyebaran hakim di beberapa wilayah. Adapun perubahan di bidang peradilan: 1. Penggunaan pakaian khusus hakim dalam persidangan. Yang kedua, memiliki pembantu khusus yang mengatur waktu berkunjung dan waktu pengajuan perkara serta meneliti dakwaan-dakwaan. Dan yang ketiga, persidangan dilakukan di gedung yang berada di keramaian kota. Dan yang keempat, membuat buku register. Dan yang kelima, pengangkatan Qadhi al-Qudat. Dan yang keenam, membentuk lembaga al-Syutok. Dan yang ketujuh, mendirikan lembaga al-Musdalim. Dan yang terakhir, peradilan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani muncul setelah hancurnya kerajaan Bani Abbasiyah yang ditandai dengan pembantaian dan perampokan di Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Keadaan negara-negara Islam menjadi terpecah belah dan masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri. Dalam keadaan seperti itulah muncul Kesultanan Utsmaniyah yang dapat menunjukkan kembali kegagah perkasaan dunia Islam. Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani sebagai berikut. Peradilan syar'i, lembaga peradilan yang tertua. Sumber hukum materialnya dari fikih Islami. 2. Peradilan campuran. Peradilan ini didirikan pada tahun 1875. Yang sumber hukum materialnya adalah undang-undang asing. Dan yang ketiga, peradilan ahli atau adat. Peradilan ini didirikan pada tahun 1883. Yang sumber hukum materialnya adalah undang-undang Perancis. Dan yang keempat, peradilan mili, peradilan agama-agama di luar Islam. Sumber hukum material yang digunakan peradilan ini adalah ajaran-ajaran agama di luar Islam. Yang kelima, peradilan khusuli, peradilan negara-negara asing. Peradilan di lingkungan peradilan khusuli ini berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara masing-masing. 1. Hukum peradilan sebelum Tanzimat. Sultan atau Khalifah pada masa ini merupakan kepala negara sekaligus kepala agama. Dalam menjalankan tugasnya, Sultan dibantu oleh 2 pegawai tinggi, yaitu Syahdarom untuk membantu urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk membantu urusan agama. Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa ini adalah: 1. Mahkamah biasa atau rendah, atau biasa disebut al-jiliyat, yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. Yang kedua, mahkamah banding, atau biasa disebut mahkamah al-istinaf, yang bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang sedang terjadi. Yang ketiga, mahkamah tinggi, atau biasa disebut mahkamah al-tamayyiz, al-nadwa al-ibram, yang bertugas mencatat
para kodi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Dan yang terakhir, Mahkamah Agung atau biasa disebut Mahkamah Al-Istiraf Al-Ulia yang langsung di bawah pengawasan sultan. Adapun hukum peradilan setelah Tanzimat pada masa Sultan Abdul Al-Majid pada tahun 1838 sampai 1861, lahirlah dua regulasi yang disiapkan untuk memperkuat hukum yang sudah ada pada sebelumnya. Yang pertama, regulasi tersebut yaitu Han-i Syarif Buldan, Piagam Buldan, dan Hati Humayun. Piagam Buldan bertujuan untuk menegakkan kembali peraturan perundang-undangan dengan menekankan perasaan hak antara muslim dengan non-muslim. Adapun yang kedua yaitu hukum Humayun. Piagam Humayun didesain untuk memperkuat piagam Buldan. Di samping itu, piagam ini lebih memperluas jangkauan pemberian jaminan kesamaan hak bagi kalangan non-muslim dan bagi warga asing yang didasarkan ideologi kemanusiaan. Dan yang terakhir, kodifikasi undang-undang perdata. Kodifikasi undang-undang diawali dengan dibentuknya kepanitiaan yang beranggotakan 7 orang ulama yang diketahui oleh Ahmad Judat Pasha. Kepanitiaan tersebut dapat melahirkan kodifikasi undang-undang perdata yang disebut dengan majalah Al-Hakam Al-Adiyah. Kitab undang-undang tersebut terdiri atas bagian Muqaddimah 16 kitab dan 1651 pasal. Isi yang tertuang dalam Muqaddimah itu sendiri terdiri atas 100 pasal yang memuat tentang prinsip-prinsip umum. Sedangkan isi yang termaktub di dalam ke-16 kitab tersebut adalah Al-Bai, Ijarah, Hafalah, Raml, Amanah, Hibab, Syikroh, Wakalah, Syuhel, Ibra, Hawalah, Syufah, hukum acara pembuktian, gugatan, peradilan, pengakuan bukti, dan sumpah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.